Pangeran yang genit. Setiap hari bangun dari wanita yang berbeda. Kemudian tepat waktu berkencan dengan gadis bangsawan. Hanya karena mereka sudah mencapai kesepakatan. Berpura-pura menjadi pasangan di depan orang lain. Untuk menyelesaikan masalah satu sama lain. Di mata semua orang, mereka pasangan yang serasi. Sangat cocok. Dan Daphne juga secara tidak sadar. Muncul perasaan suka terhadap Simon. Ketika jari Simon menyentuh kulitnya. Daphne bahkan merasa ingin menikahinya. Tapi dia tahu itu tidak mungkin. Karena Simon sudah menyatakan bahwa dia tidak akan menikah seumur hidup. Mendengar Simon mencari jodoh untuk dirinya. Mata Daphne penuh dengan kekecewaan. Tapi dia juga hanya bisa berpura-pura tidak peduli. Melihat Daphne berdansa dengan pria lain. Simon juga merasa tidak enak. Nyonya dan berkata mereka adalah pasangan yang dibuat untuk satu sama lain. Meminta Simon untuk benar-benar menghargainya. Tapi Simon teringat pada ayahnya. Sebelum ayahnya meninggal, Simon pergi untuk melihatnya untuk terakhir kalinya. Kematian tragis ibunya membuat Simon membenci ayahnya hingga ke tulang. Dia tahu, yang paling diperhatikan ayahnya adalah pewarisan darah keluarga. Untuk membalas dendam pada ayahnya, dia bersumpah di samping tempat tidurnya. Dia tidak akan menikah seumur hidupnya. Dia ingin membuat darah keluarga punah bersamanya. Kata-katanya langsung memicu reaksi ayahnya. Dalam kemarahan dan kesedihan yang mendalam, ayah pergi dari dunia ini dengan rasa tidak rela. Ayah membawa kemarahan. Tapi Daphne sejak bersama Simon, tidak lagi tertarik pada pria lain. Dalam waktu seminggu, dia menolak 3 pelamar. Bahkan dalam mimpinya, hanya ada sosok Simon. Dan Simon, untuk segera mengakhiri hubungan kerja ini, terus-menerus membawa Daphne ke berbagai pesta dansa. Ingin mencarikan seseorang yang cocok untuk menikah dengannya. Daphne berusaha menyembunyikan perasaannya. Dia hanya bisa berpura-pura menyesuaikan diri. Dia mencoba untuk jatuh cinta pada orang lain. Tapi orang-orang ini jauh berbeda dari Simon. Entah suka pamer, atau penampilannya aneh. Bahkan ada yang masih manja pada ibunya. Ini membuat Daphne sangat bingung. Dia hanya bisa dengan pasrah mengeluh kepada Simon. Dengan kehadiran Simon, bahkan pangeran Prusia yang sangat populer, Daphne merasa tidak tertarik lagi. Keduanya bahkan bersembunyi di belakang pangeran kecoa. Kata Simon dan Daphne. Setiap kali pangeran bertemu dengan seorang wanita, kalimat pertama pasti memuji gaun wanita itu. Namun Daphne tidak percaya. Saat itu pangeran mendekat. Ratu ingin menjodohkan mereka. Pangeran juga memiliki ketertarikan pada Daphne. Setelah menyapa dengan sopan, dia langsung memuji gaun Daphne yang cantik. Ini membuat Daphne langsung tertawa. Menyadari bahwa dia telah bersikap tidak sopan. Daphne segera meminta maaf. Ratu bahkan mengira Daphne tidak cerdas. Dia segera menarik keponakannya untuk pergi. Melihat Daphne memalukan dirinya di depan umum, Simon hanya merasa lucu. Tanpa disadari, hubungan mereka semakin dekat. Namun Anthony tahu betul bahwa Simon adalah seorang playboy. Dia tidak ingin Simon mengganggu urusan hidup saudarinya. Jadi dia bertanya kepada Simon, apa niatnya terhadap saudarinya. Namun Simon tidak mau membicarakannya. Dia hanya menyatakan bahwa dia tidak akan menyakiti Daphne. Sementara itu, Daphne tidak bisa tidur. Dia yang sudah jatuh hati pada Simon, tidak bisa menahan diri untuk ingin tahu alasan Simon tidak menikah. Jadi dia mencari kakaknya untuk bertanya. Anthony hanya memberitahunya, Simon memiliki hubungan yang buruk dengan keluarganya. Jadi dia selalu hidup sendirian. Dan menyarankan adiknya untuk tidak memiliki harapan terhadapnya.